Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita di hari ini, kita mau datang kepada Tuhan sumber kehidupan, agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan kita senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah menjadi bau yang harum di tengah kebusukan dunia. Kita baca dulu 2 Korintus 2 ayat 14-16. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Bapak Ibu Saudara, kita hidup di dunia yang seringkali digambarkan dengan istilah negatif, penuh kejahatan, korupsi, keputusasaan, dan ketidakadilan. Ini adalah kebusukan dunia, sebuah aroma spiritual dan moral yang menusuk. Sebagai orang percaya, kita tidak dipanggil untuk menghirup atau menyerap bau tersebut, melainkan untuk menjadi penangkal dan kontras bagi aroma itu. Rasul Paulus menggunakan metafora yang indah dan kuat. Orang Kristen adalah bau yang harum dari Kristus. Metafora ini berasal dari tradisi Romawi, di mana asap dupa yang harum dibakar dalam arak-arakan kemenangan. Bagi orang yang menang itu adalah aroma kejayaan, tetapi bagi tawanan itu adalah aroma kematian yang mendekat. Bagi mereka yang memilih untuk menerima Kristus, mereka yang diselamatkan, hidup kita harus menjadi aroma harapan, sukacita, dan damai sejahtera. Puji Tuhan, kita membawa kabar baik yang menghidupkan. Hidup kita seharusnya memancarkan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah wewangian ilahi yang menarik orang lain kepada sumbernya. Tuhan menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia. Dengan perantaran kita adalah pembawa pesan yang tidak hanya mengucapkan kata-kata, tetapi juga menunjukkan karakter Kristus dalam tindakan kita. Di tempat kerja, di sekolah, di pasar, di media, di toko, komunitas sosial. Apakah kata-kata kita membawa keharuman atau kebusukan? Apakah interaksi kita menunjukkan kesabaran, kejujuran, dan integritas ilahi? Kesaksian yang sejati adalah hidup yang jujur di tengah ketidakjujuran. Dalam Perjanjian Lama, persembahan yang diterima oleh Allah sering digambarkan sebagai bau yang menyenangkan Tuhan. Demikian juga Paulus menyebut persembahan jemaat Filipi kepadanya sebagai suatu persembahan yang harum, satu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Ketaatan kita, pelayanan kita, dan pengorbanan kita termasuk memaafkan yang sulit dimaafkan,
melayani tanpa pamrih, dan memberi dengan sukacita. Semuanya adalah korban hidup yang menjadi bau harum di hadapan Allah. Paulus mengakui, bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan. Dunia yang menolak Kristus akan menganggap keharuman iman kita sebagai ancaman. Kehidupan yang kudus dapat menyingkapkan dosa dan kebusukan hati orang lain, sehingga membuat kita ditolak, disalahpahami, atau bahkan dimusuhi. Sama seperti dupa yang terus mengepulkan asap harum meskipun di tengah keramaian, kita dipanggil untuk tetap menebarkan keharuman Kristus meskipun dunia menciumnya sebagai bau busuk. Kita tidak hidup untuk menyenangkan manusia, tetapi menyenangkan hati Allah. Puji Tuhan. Menjadi bau harum bukanlah tentang menjadi perfeksionis, bukan menjadi pribadi yang sempurna, tetapi tentang hidup yang konsisten di bawah otoritas ilahi. Membiarkan Roh Kudus menghasilkan buahnya dalam diri kita. Kualitas hidup kita, kata-kata, sikap, dan integritas adalah wewangian yang Tuhan pakai untuk menyatakan pengenalan akan Dia. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari, jadilah bau yang harum, menebarkan kebenaran, sukacita, damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami jati diri pribadi kami, menebarkan bau yang harum di tengah-tengah kebusukan dunia. Kiranya Allah Roh Kudus memampukan kami, menolong kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami, memulihkan iman, kasih, dan pengharapan kami. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.